Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Wakhtim lana fi kulli halina, wakhtim lana fi kulli halina, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil iman, mamlu'an bil hikmah, mamlu'an bil iman. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Kullul hidayah minka ya Allah ya Allah, ablun litaqwa ilaika ya Rabbi ya Rabbi. Kullul hidayah minka ya Allah ya Allah, ablun litaqwa ilaika ya Rabbi ya Rabbi. Kul 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 zaman salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wa filahimakumullah, pemirsa setia M2TV Media Dakwah Anda. Kembali mengudara program spesial di setiap hari Jumat pukul 10 hari ini hingga pukul 11 dalam program Majelis Ilmu bersama saya Ukhti Nur dan narasumber kita Ustazah Syarifah Aziza LC.
Dan hari ini kita sudah diawali dengan salawat yang dibuka oleh dari ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Jalan Ampera, Komplek Bali Asri. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bagaimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah semangat hari ini Ustazah Semangat. ya untuk memberikan kajian tentunya. Insyaallah. Dan ibu-ibu nih sekarang tadi sudah diawali dengan salawat. Kita sapa dulu ibu-ibu ya Ustazah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Jalan Ampera, Masya Allah, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat. Semangat nih ya Ustazah nih ya pagi hari ini ya. Merah putih makanya ya, masih di suasana kemerdekaan kita. Wa fillah rahimakumullah akan membahas seputar bagaimana sih makna kemerdekaan khususnya bagi seorang muslimah. Nah, kita akan kupas secara tuntas dalam episode kali ini selama 1 jam ke depan hanya di program Majelis Ilmu. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di channel media dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa fillah rahimakumullah, masih bersama kami dalam program Majelis Ilmu pagi hari ini bersama ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa Jalan Ampera yang sudah dengan kostumnya ini ya, masih di nuansa kemerdekaan kita kali ini. Nah, mangga karena masih di nuansa kemerdekaan, insya Allah kita akan bahas seputar bagaimana sih makna kemerdekaan bagi muslimah. Dan materi ini akan langsung disampaikan oleh Ustazah Syarifah Aziza LC. Buat pemirsa di rumah, silakan siapkan catatannya. Dan ibu Majelis Taklim yang ingin mencatat, boleh ya, dipersilakan. Baiklah, kalau begitu Ustazah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sifatnya karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan hingga saat ini kita masih dianugerahkan oleh Allah pribadi yang merdeka, bangsa yang merdeka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemerdekaan itu sejatinya memang milik semua manusia. Salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang merupakan pelopor pahlawan pertama dalam kemerdekaan kita, terutama bagi perempuan. Yang memerdekakan hak kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat salam tadi sudah kita lantunkan syair salawat. Mudah-mudahan sebagai wujud cinta kasih kita kepada beliau, kita dikumpulkan bersama beliau nanti insya Allah di bawah syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih terasa hari ini baru hari kedua setelah kita merayakan pesta demokrasi, begitu ya bahasanya ya, pesta demokrasi, karena di mana-mana orang ceria, Bu, apalagi dengan warna merah putih ya. Makanya tadi saya nggak kenal ibu-ibu tuh muda semuanya ya. Insya Allah. Alhamdulillah, ini ada hikmahnya mengapa memang momentum tertentu itu kita rayakan, walaupun tidak ada dalilnya ya Bu. Momentum kita rayakan artinya dalam bentuk rasa syukur, itu dalilnya. La in syakartum la azidannakum. Dengan cara kita merayakan, kemudian kita mencari tahu bagaimana rasa syukur itu, terus bisa kita wujudkan. Para pendiri bangsa ini pernah berpesan, menjadi anak bangsa yang bersyukur harus tahu sejarah, begitu ya Bu ya. Maka sebagai anak bangsa yang hari ini qadarullah ditakdirkan oleh Allah menjadi muslimah, insya Allah mudah-mudahan sampai kita wafat, maka sebagai tanda syukur kita atas kemerdekaan ini juga tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 atas berkat rahmat Allah.
Oleh karena itu, rasa syukur yang paling fundamental yang harus kita sampaikan yang pertama, wujud syukur kita sebagai hamba Allah, itu dulu, Bu. Maka orang yang merdeka adalah orang yang melepaskan dirinya dari jajahan apapun. Gitu. Baiklah, tema kita pada hari ini, bagaimana muslimah itu memaknai kemerdekaan. Jadi kita sudah merdeka gitu ya, Bu. Tapi kita harus tahu secara ilmiahnya dalam konsep Al-Quran dan hadis serta pandangan para ulama, sebetulnya seperti apa kemerdekaan yang diinginkan oleh agama gitu ya. Nanti kemerdekaannya merdeka kebablasan ya, Bu. Lalu keluar rumah tak pulang-pulang kayak Bang Toyib pula karena merdeka. Baiklah, satu persatu saya ingin menyampaikan terkait dengan tema kita pada kesempatan hari ini. Merdeka atau kemerdekaan itu bahasa Arabnya al-hurriyah. Hurriyah. Kalau Ibu bisa nulis bahasa Arab, al-hurriyah. Alif lam ha ra ya ta. Kalau bahasa Indonesianya h u r i y a. Nah, kita ngejak itu al-hurriyah. Jadi bahasa kemerdekaan itu bukan bahasa yang baru. Jadi dalam Islam bahkan 15 abad yang lalu sudah ada bahasa kemerdekaan yang disebut dengan apa tadi? Hurriyah. Hurriyah. Karena kemerdekaan itu terasa hadirnya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Apa itu hurriyah? Apa itu kemerdekaan? Nah, ini konteks Al-Quran. Hurriyah itu adalah bebas, lepas, berarti tidak terikat, tidak diikat dan tidak terikat. Nah, itu bebas, itu hurriyah. Lawan katanya itu adalah terbelenggu. Terbelenggu. Bisa jadi dia lepas, tapi masih terikat, bisa jadi ya, Bu. Tidak mesti semua orang yang nampaknya lepas tapi tidak terbelenggu. Tapi Islam memaknai bebas itu tidak terjajah. Tidak terjajah oleh apapun. Dari bahasa ini Islam membagi kebebasan itu ada 4. Yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan. Hurriyatul i'tiqad, dalam bahasa agamanya hurriyatul i'tiqad. Ini sudah ditunjukkan dalam Al-Quran oleh Nabi awal kita sebelum Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang mana dalam sejarah itu Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, identitas Tuhan gitu, identitas Allah. Lihat bintang, dia pikir itu yang maha agung. Setelah pagi bintangnya hilang. Nah, itu diabadikan di dalam surah Al-An'am. Nanti bisa dibaca ya, Bu. Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 79. Itu gambaran kalau dalam agama ada konsep kebebasan mencari keyakinan. Berarti Islam tidak pernah memaksakan, tidak pernah menjajah keyakinan seseorang. Itu pengalaman sejarah yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Melihat lagi ketika ada bulan malamnya, oh ini yang maha bercahaya gitu ya, ini Tuhan. Setelah siang harinya melihat ada yang lebih bercahaya, matahari. Berarti yang maha itu tidak pernah tenggelam, tidak pernah hilang. Maka sampailah akhirnya Ibrahim melihat bahwa yang Allah itu bukan yang dinisbatkan kepada makhluk. Yang kedua, kemerdekaan itu bisa dalam bentuk akwal. Akwal itu perkataan. Yang ketiga, kebebasan itu, ini supaya kita betul-betul bicara Islam gitu ya.
supaya tidak ada di lain, oh Islam itu mengekang, Islam itu fanatik gitu ya Bu. Nah, kemudian Islam juga ada yang namanya kemerdekaan beramal, kemerdekaan beraktivitas, kemerdekaan berkarya. Itu ibu-ibu punya kemampuan, keahlian ya, kalau sudah di rumah udah masak ya, cucu udah dimandikan, anak sudah semuanya udah sukses. Kalau mau berkarya, Islam melarang? Oh tidak, punya kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kemerdekaan menuntut pengetahuan. Itu. Ada berapa Bu? Ada 4. Hurriyatul i'tiqad, kemerdekaan berkeyakinan. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, muslimah. Yang kedua, hurriyatul aqwal, bebas menyampaikan aspirasi. Itu sudah terjadi di zaman Rasul. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah hurriyatul amal, berkarya, berkreativitas, berkarya, berbuat ya yang baik. Kemudian yang keempat adalah menambah wawasan. Nambah wawasan Bu. Walaupun status kita ya ini, jadi tidak boleh meremehkan status. Oh dia cuma ibu rumah tangga, ilmunya ketek-ketek. Siapa bilang ibu rumah tangga itu segala ilmu punya? Ya Bu. Banyak semua ilmu. Manajer itu ibu rumah tangga itu. Ya, para suami mau minta bensin, minta dulu sama ibu. Jadi artinya bahwa kemerdekaan itu sudah terlahir. Konsepnya ada dalam Al-Quran ya. Di mana Allah menekankan kalau manusia itu tidak boleh terjajah. Ini Bu, baik dia laki-laki, perempuan, mau bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa apa saja, kelompok status sosialnya, jadi pejabat, bukan, bawahan, atasan, Allah membebaskan manusia itu terjajah oleh apapun. Catat Bu, Qur'annya surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyeru tidak boleh ada yang terjajah, itu bukan hanya menyeru kepada kelompok muslim, tapi untuk seluruh manusia. Masya Allah, sayangnya Allah dengan semua manusia Bu, tidak memilih mau dia bangsa Indonesia, mau dia bangsa Arab, bangsa yang tertindas, warna putih, warna kuning. Ada enggak warna kuning kulit ya? Enggak ada ya. Kuning langsat. Kuning langsat. Allah panggil dalam ayat ini, hai semua manusia, sesungguhnya aku, saya kata Allah, kami telah ciptakan kalian berbangsa-bangsa, dari laki-laki, ada perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, kalian saling mengenal, saling bertukar informasi, saling sharing, gitu Bu. Jadi dalam Islam memang tidak boleh kefanatikannya itu membuat kita tidak merdeka, ya Bu ya, tidak boleh. Kita punya tetangga mungkin kebetulan di situ beragam. Kalau sudah 17 Agustus, keluar semua, ya, karena dita'arufu. Di ayat ini titik poinnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini titik poinnya. Kalian semua manusia berjenis-jenis, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, dari bangsa manapun, saling mengenal. Hai kalian, kata Allah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepadaku.
bukan kepada umatmu, bukan kepada bangsamu, bukan kepada pemimpinmu, bukan kepada dan lain-lainnya. Jadi kita ini tidak boleh terjajah oleh apapun selama kita memegang aturan Allah. Hanya Allah. Jadi enak Bu, Islam itu sejuk ya Bu. Gitu. Jadi beragam macam potensi yang Allah turunkan untuk manusia, mau dia dari keberagaman manapun, ingat, yang dinilai, yang berhak untuk mengklaim itu bukan kalian sama kalian, tapi hanya Allah. Inna akramakum. Kalian silahkan berlomba-lomba, ya, berkompetisi. Tapi yang paling terbaik bukan jenis kulit kalian, bukan bangsa kalian, tapi bagaimana takwa kalian kepada Allah. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Masya Allah ya, ya. Mungkin nanti kita akan jeda dulu sebentar ya ibu-ibu ya. Setelah yang satu ini, wafila rahimakumullah, kami masih akan kembali dengan tema pembahasan makna kemerdekaan bagi muslimah hanya di channel M2TV Media Dakwah Anda. Ya, Iwafillah rahimakumullah, masih di program Majelis Ilmu bersama Ukhti Nur, Ustazah Syarifah Aziza LC, dan ibu-ibu Majelis Talim Anissa Jalan Ampera. Dan tadi kita sudah bahas tuh, ada 3 poin ya, terkait dengan memahami dulu konsep kemerdekaan bagi seorang muslim tentunya. Dan yang di sesi kali ini kita akan bahas terkait dengan gimana sih untuk mengisi kemerdekaan itu ya Ustazah ya. Nah, ibu-ibu pasti sudah pada penasaran, pemirsa di rumah juga mungkin sudah penasaran, gimana supaya kita tetap bisa mengisi kemerdekaan di tengah-tengah euforia lomba sana sini gitu. Tapi ada nggak sih tips-tipsnya yang ternyata kalau kita ikut euforia kemerdekaan, tapi bisa dapat amal ibadah juga? Nah, silakan Ustazah. Iya, baik. Jadi tadi kita sudah mendengar bagaimana konsep Islam tentang kemerdekaan. Kita tidak bisa meninggalkan bahwasanya Islam lahir lebih dulu daripada bangsa ini ya. Dan yang kedua, kita harus bersyukur bahwa bangsa Indonesia ini, negara Indonesia dianugerahkan sebagai negara yang tentram, damai, tidak terjajah lagi ya Bu. Alhamdulillah. Sudah berapa usianya Bu? 78 tahun. 78 tahun, lebih tua dari umur kita ya Bu. Insya Allah. Nah, tentu di usia 78 tahun itu sebagai manusia yang diberikan nikmat, dipilihkan nih oleh Allah. Ibu A tinggalnya di Arab, Ibu B tinggalnya di Indonesia, di kota Pontianak dan di tempat yang lain. Ini salah satu takdir yang harus disyukuri. Maka salah satu wujud syukur itu kita harus implementasikan supaya Allah suka lagi dengan kita dan ditambah lagi nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kita memang udah takdirnya seperti ini, enggak usah bersyukur, enggak boleh. Itu termasuk yang kufur. Maka dari sini kalau saya memberikan gambaran Bu, bagaimana perempuan khususnya kita ini dalam sejarah, kalau bukan Islam yang memerdekakan kita lebih dulu, mungkin belum tentu kemerdekaan hari ini ada. Gitu. Itu banyak sekali ungkapan dan juga dari ilmuwan-ilmuwan asing malah menyebutkan, kalau bukan karena Islam, belum tentu kita merdeka. Terutama perempuan, Bu. Gitu. Saya ini membaca ada buku tipis dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau pemerhati kondisi masyarakat Muslim
Beliau juga seorang mufti besar yang kemudian pendapatnya banyak dipakai oleh umat muslim di penjuru dunia. Beliau menulis buku ini berjudul Muslimatul Ghad. Bagaimana muslimah masa depan. Muslimah masa depan. Jadi ditulisnya bukan bangsa masa depan, tapi bagaimana perempuan di masa depan. Bahasa Arabnya namanya Muslimatul Ghad. Gitu. Jadi kalau bicara masa depan bukan punya wanita karir, Bu. Bukan punya wanita kantoran, bukan. Kalau kita bicara Islam, bukan milik orang yang berdasi, bukan. Kalau kita bicara muslimah atau muslim masa depan, itu bicara bahagia, sejahtera, damai. Kan gitu, Bu. Apalah kita punya karir kalau tidak bahagia, ya berantakan misalnya rumah tangganya, negaranya terjajah, belum. Tuh. Jadi beliau mengatakan untuk mengisi kemerdekaan hari ini, kita harus tahu diri kita dulu sebelum merdeka. Nah, supaya kita selalu bersyukur. Siapa yang memerdekakan kita? Harus pedoman kita, panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau saya baca sejarah itu, ternyata perempuan di masa dulu, di masa Nabi itu tidak dipingit, Bu. Diberikan kebebasan, bisa menuntut ilmu, bisa menyampaikan pendapat, seperti itu. Jadi kalau ada semacam pendapat mengatakan ibu-ibu di rumah saja gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain, duduk ya di rumah gitu kan, apa urusannya apa kasur, dapur, tapi sumur nggak ada ya, Bu. Sumur nggak ada lagi, ledeng ya. Enggak. Ini zaman Rasulullah nggak seperti itu. Tetapi diakomodir, tidak boleh juga kelewatan, kebablasan. Terlalu terbuka, terlalu terbuka gitu ya, melebihi laki-laki juga tidak boleh, ya, Bu. Feminismenya harus ada ya. Kemudian terlalu tertutup sekali pun juga tidak baik. Jadi berada di tengah-tengah. Oleh karena itu cara kita untuk mengisi kemerdekaan hari ini yang pertama, perempuan, khususnya karena judulnya ini wanita ya. Nah, Muslimah ya. Ada yang protes, Bu, kok perempuan terus yang diomongkan ya katanya. Sebetulnya Nabi sudah berpesankan kepada semua sering-sering menasehati perempuan. Jadi tidak usah marah kalau dinasehati ya, Bu. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Maka yang pertama adalah membebaskan diri kita ini dari jajahan apapun. Jajahan apapun. Hanya pengharapan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh terjajah oleh apapun. Tidak boleh. Maka muslimah yang seperti ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an di surah Az-Zariyat, karena perempuan itu salah satu komponen makhluk, bagian dari makhluk. Makhluk itu banyak, ada manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuhan. Jin itu syaitan termasuk, ada malaikat. Manusia termasuk komponen makhluk, dan makhluk yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Akal. Faddalna wa karramna bani Adam. Oleh karena itu, wanita dalam mengisi kemerdekaan ini diberikan hak dan tanggung jawab. Bolehlah kita ngomong untuk bapak-bapaknya ya. Kita sampaikan, wahai bapak-bapak, bahwa dalam Islam perempuan diberikan kebebasan hak dan tanggung jawab.
Jangan ibu balik langsung ceramah nanti dengan bapak di rumah. Sesuai porsinya. Sesuai porsinya. Apa porsinya seorang perempuan? Jadi tadi saya ulangi bahwa wanita diberikan kebebasan untuk mengakukan haknya, menerima haknya, dan melakukan tanggung jawabnya. Salah satu hak perempuan dinafkahi. Salah satu hak perempuan disayang. Nah, ibu cepat langsung disayangi, diperhatikan. Jadi bahasa Nabi, nasihatilah perempuan itu karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak bisa lurus. Ya sudah begitu. Nggak bisa kita minta di yang lurus. Mungkin tidak seperti ini kalau kita lurus ya Bu. Makanya kenapa ibu itu perempuan yang mengasuh, yang mengandung, yang menyusui bukan bapak tapi ibu. Karena tadi dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi lembut, penyayang, sensitif, mudah ya, mudah cepat merasakan kasih sayang, berempati, karena itu kodratnya perempuan. Ini tidak boleh salah di sini kita. Tempatkanlah porsi kita pada tempatnya. Dan para lelaki berikan haknya dan tanggung jawabnya. Jadi kalau perempuan banyak-banyak ngomel, ya itulah mungkin kodratnya ya Bu. Nah, kodratnya selama itu tidak melebar, tidak merusak, tidak menzalimi. Mana dalilnya yang menyebutkan bahwa perempuan juga diberikan hak dan tanggung jawab di dalam mengemban amanah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi menjalankan hak dan menjalankan tanggung jawab itu ibadah. Menjalankan kewajiban di rumah tangga ibadah. Dijadikan ibadah semua ya Bu ya. Jangan ada beban. Jadikan ibadah, nyuci ibadah. Ibadah bukan hanya zikir 1000 kali sehari. Enggak, ibu nyuci itu ibadah. Tapi tak ngomel-ngomel ya Bu. Cuci, nyetrika. Sambil nyanyi ya Ustazah. Sambil nyanyi ya. Sambil nyanyi. Nyanyi yang menggugah. Nyanyinya kalimat-kalimat yang baik-baik. Menghibur hati. Ibu-ibu ini paling pandai menghibur hati. Pandai. Kreatif ya Ustazah. Bisa berdamai dengan diri sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Karena itu perempuan memang harus dimengerti ya. Oleh karena itu, berangkat dari poin pertama ini, kita tidak boleh terjajah oleh kepentingan apapun. Selama konsep kita tadi kepentingannya untuk dan karena Allah. Kalau kita ini punya kepentingan dengan sesama, sakit Bu. Berat bebannya, ya Bu. Karena tak pernah habisnya untuk menunaikan keinginan banyak orang. Mengikuti kemauan A, yang B belum tentu setuju. Ada anak 3, yang A setuju, yang B belum tentu setuju, yang C juga belum tentu, gitu. Dan semua manusia. Tapi kalau kita penuhi maunya Allah, Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan wahwa mu'minun. Nah ini dia. Dan dia tidak terjajah oleh apapun. Dia hanya beriman kepada Allah. Jadi iman itu tidak terjajah. Maka Allah akan jamin. Ini harus yakin Ibu. Harus yakin Allah yang jamin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang barokah. Makanya kalau orang karena sudah tertancap imannya kepada Allah, kalau ada yang hilang tanggung jawabnya kepada Allah,
Apa rasa hati Bu? Nggak nyaman. Betul nggak Bu? Apa nggak enak ya? Apa yang belum sholat zuhur, kan gitu. Nah, atau mungkin seharian itu ada yang dilakukan kok rasanya nggak nyaman. Bersyukurlah, berarti ibu termasuk kategori dalam ayat ini tidak terjajah oleh apapun. Karena tujuannya, karenanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, ini mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Ya, boleh. Tapi setelah yang satu ini, ibu-ibu bisa siapkan dulu pertanyaannya. Kita akan kembali lagi dan masuk ke sesi tanya jawab yang terakhir nih Ustazah ya. Setelah ini sesi yang terakhir. Oh gitu ya? Nggak terasa ya? Ustazah ya, Masya Allah sudah 1 jam berlalu. Tapi ibu-ibu jangan khawatir, masih ada sesi tanya jawab setelah yang satu ini. Tetap di Majelis Ilmu M2TV, media dakwah Anda. Makna kemerdekaan bagi muslimah. Tadi sudah dikumpas dari sesi yang pertama mengenai sebenarnya apa itu sih kemerdekaan kalau dari pandangan Islam, kemudian gimana cara mengisi kemerdekaan. Nah, kali ini kita sedang berada di sesi terakhir, yakni sekaligus sesi tanya jawab. Nah, kalau gitu saya persilakan langsung untuk ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa yang ingin bertanya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhadania. Begini Ustazah, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi Ustazah menyampaikan ada 4 konsep tentang kebebasan atau kemerdekaan dalam Islam. Nah, diantaranya adalah kebebasan atau kemerdekaan menuntut ilmu dan kemerdekaan beramal gitu, atau beribadah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan muslimah saat ini pelaksanaannya menurut Ustazah tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suhadania, pertanyaannya mungkin boleh langsung dijawab ya Ustazah. Kemerdekaan yang 4 macam tadi, bagaimana cara muslimah mengaplikasikannya, terutama yang sifatnya kemerdekaan bersuara ya. Berbicara berarti bersuara, dan kemerdekaan berkreativitas, beramal. Jadi sudah jelas bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan di muka bumi ini sebagai mitra kerja. Nah, itulah bahasanya itu. Interaksi proaktif. Jadi keduanya saling memberi support. Jadi kalau bisa dikatakan sama tanggung jawab dan haknya sesuai dengan tupoksinya. Tapi tadi ingat kodrat kita, ingat fungsi kita, ingat tupoksi kita. Itu saja Bu. Quran surah Al-Mu'minun ayat 71 itu jelas bahwa laki perempuan yang beriman kepada Allah, keduanya adalah aulia ba'duhum ala ba'din, mitra, saling mensupport. Jadi sebetulnya kalaupun dia pemimpin dalam rumah, karena memang tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Jadi oleh karena itu, apa yang hari ini diisi oleh para pemimpin kita dalam program-program kerja, dalam program-program pemerintah, insya Allah sudah sebagian besar mengakomodir konsep Islam. Ya Bu ya, parlemen ada perempuannya. Tapi itu tadi ingat kodratnya perempuan. Itu tadi karena ciptakan dari tulang rusuk ya, bengkok. Itu. Jadi insya Allah maka inilah satu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, terbebas dari jajahan apapun. Tujuan kita hanya mengabdi kepada Allah. Jangan mau terjajah oleh apapun. Karena Allah sudah memberikan kebebasan. Itu Mbak Nur. Insya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, itu dia tadi penjelasan dari Ustazah Syarifah Aziza LC terkait makna kemerdekaan bagi muslimah.
Tentunya merdeka di sini adalah merdeka dari tekanan apapun yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri tidak pernah menekan hambanya, Insya Allah kita diberikan kebebasan tadi untuk memilih dan juga bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Makanya nanti di hari akhir masing-masing akan bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing ya Ustazah. Karena tadi sudah diberikan kemerdekaan. Jadi harus siap menanggung resiko. Kayak gitu ya Ustazah ya. Insya Allah. Semoga kita menjadi manusia yang selalu senantiasa melakukan amal soleh di hadapan Allah semata-mata karena Allah, meluruskan kembali niat kita, dan semoga ibu-ibu yang hadir di sini, baik yang menonton di rumah, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu, saya sudah kebersamaan kita dalam program Majelis Ilmu pada hari ini pukul 10 hingga 11 siang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Syukran jazakillah khair Ustazah Syarifah Azza Elsi. Semoga sehat selalu. Amin. Kembali lagi nanti kita di pekan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khair untuk ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa dari Jalan Ampera. Dan wafillah rahimakumullah, kita tutup bersama episode kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir dari Ibu Majelis Taklim An-Nisa Jalan Ampera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Imam Ar-Rus ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khuz biyadi. Allah Allah Qasaman bin najmi mina hawa mal mu'amika saqi musawa fala'il kaunai ni angka siwa Rabbu maulal urdi wal ajami. Ya Imam Arus
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.